Oke, halo semuanya. Ini vlog pertama aku untuk ke makroekonomi. Aku coba buat paparin dari tugas aku penelitian ekonomi di inflasi dan pengangguran Indonesia 2023 sampai 2026. Nah, analisis aku menggunakan dinamika inflasi demand pull versus cost push dalam kerangka AD dan AS dan rekomendasi kebijakan untuk stabilisasi makroekonomi. Datanya itu dari BPS dan Bank Indonesia yang aku coba cari di Agustus 2026 ini. Oke, kemudian untuk tujuan dan ruang lingkupnya gimana? Dari tujuan ini aku coba cari untuk aku pengen memaparkan data inflasi aku sama tingkat pengangguran secara kronologis dengan sumber yang sudah ada. Dan yang kedua ini untuk menganalisis apakah gejolak tersebut lebih didorong oleh demand pull atau cost push-nya. Dan yang ketiga untuk menggambarkan dinamika pergeseran si kurva ADAS ini. Di yang keempat, aku bakal mencoba untuk merekomendasikan kebijakan stabilisasi makroekonomi yang relevan untuk tahun 2023 sampai 2026 ini sebenarnya. Dan sumber datanya bisa dilihat jelas dari BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, IMF, World Bank sebagai pembanding, dan kemudian ada metodologinya aku pakai untuk deskriptif analisis berbasis data sekunder. Ya, dan kemudian kita lanjut ke inflasi 2023-2026. Inflasi tahunan ini bergerak antara 0,76% sampai dengan 3,27%. Ini sepanjang 2023-2026 sebenarnya sasaran BI cuma 2,5% atau kurang lebih sebenarnya 1% doang. Dan di sini kelihatan terdapat episode deflasi di bulan Februari 2025 serta di bulan Juli 2026. Itu karena terkait kebijakan dari administrative price-nya dan fluktuasi di komoditas itu sendiri. Sedangkan di Juli kemarin, kita bisa melihat catatan inflasi di tahunan 2,88% itu didorong oleh beras. Sama transportasi kita naik karena adanya desas-desus untuk kenaikan serta BBM kita naik efek dolar yang domino dari perang AS serta Irak ya. Dan di sini juga ada ternyata komoditas yang naik yaitu berupa emas. Oke, berikutnya di angka kunci inflasi sebenarnya udah ada ringkasan tabel di atas, bisa lihat. Di Agustus 2023 inflasi year on year-nya itu di 3,27%. Itu andil tertingginya di Papua Barat sekitar 6,40%. Dan untuk di tahun 2024 Januari sampai bulan Maret itu Januari sekitar 2,57% dengan IHK-nya 105,19. Di sini karena itu biasanya pangannya naik dijelaskannya dan di bulan Maret 3,05% itu ada karena bulan Ramadan yang biasa ada musiman untuk naik. Kemudian di tahun 2024 sampai 2025 itu di Desember 2024-nya itu ada sedikit inflasi di 1,57%, intinya di 2,26%. Nah, Januari 2025 itu berapa? Itu sekitar 0,76%. Februari 2025 ada deflasi sekitar minus 0,09% itu karena adanya diskon tarif dasar listrik yang kemarin kita dapat dari kebijakan. Oke, kemudian untuk di Juli 2026 itu inflasi year on year-nya di 2,88% dengan month to month deflasinya di 0,14%, cukup berat sih. Itu kenapa? Karena ada pengaruh dari beras, transportasi serta emas yang kemarin juga sempat ada kenaikan sekitar berapa juta dari harga total yang sebenarnya dahulu masih mungkin terjangkau. Oke, kita lanjut ke tingkat pengangguran. TPT itu menurun dari 5,32% di Agustus 2023 menjadi 4,85% ke Agustus 2025. Cukup jauh, tapi tahunnya ya.
itu mungkin setara dengan 7,46 juta pengangguran pada 2025. Nah, angkatan kerjanya tapi tumbuh juga di 147,71 juta di tahun 2023. Nah, 154 jutanya di tahun 2025. Untuk usia di range-nya itu sekitar 15 sampai 24 tahun, jauh lebih tinggi sih, 17,32% dari data yang ada. Terus ada kelihatan tuh ada tren penurunan atau berjalan bersamaan dengan PDB yang cukup kuat, sekitar 5,2 sampai 5,6% di year on year-nya. Nah, masalahnya ini menandakan ekspansi tenaga kerja dan konsumsinya juga mulai terlihat. Terus kita lanjut ke analisisnya yang di demand pull dan cost push. Di sini sebenarnya kelihatan kalau indikasi demand pull itu PDB-nya cukup kuat sih. Di 5,2 sampai 5,6% untuk year on year di tahun 2026. Ada penurunan tingkat pengangguran mungkin, tapi kalau dari data sih demikian, tapi mungkin kita masih bisa harus lihat lagi untuk realnya di lapangan. Nah, cuma di sini ada kelihatannya adalah upah realnya naik dari 3,18 juta ke 3,180 ribu ya. Mungkin ke 3,3 jutaan. Cuma konsumsi domestiknya itu mengangkat permintaan yang cukup agregat. Sedangkan ada indikasi juga untuk cost push di volatile food atau energinya seperti beras, bawang, bensin, yang jelas pelemahan karena nilai tukar dan disparitas tuh antar provinsi. Karena kan biasanya dari provinsi satu ke provinsi lain jelas pasti ada beda dari harga distribusinya masing-masing. Nah, ini menunjukkan tekanan sisi penawarannya. Kemudian ada sintesis di sini untuk fenomena bersifat hybrid yang dominannya cost push moderat dan periodikal. Untuk demand pull-nya berperan di sekunder dan outputnya tetap tumbuh, jadi itu masih stagnan. Kemudian bisa lihat untuk dinamika AD dan AS-nya, visualnya tuh bisa lihat cost push-nya, shock-nya ada di atas, ya acid spread, ya kan, rising P dan lowering Y, ini karenanya ada nilai tukar energi dan berasnya ya. Terus ada demand pull untuk shock-nya, oke, dia tuh terus naik ke atas, rising P, dan outputnya itu ada konsumsinya, investasi, ada juga untuk lower unemployment-nya. Terus gimana? Kalau dari saya sendiri, ini ada rekomendasi kebijakan stabilitas makro. Kalau dari sisi moneter atau BI, nah itu bisa menjaga untuk BI 7 DRR-nya sebagai jangkar ekspektasi. Mungkin ada intervensi nilai tukar terukur, jadi mungkin kebijakannya harus lebih transparan. Ya, kemudian untuk nextnya ada fiskal atau sisi penawarannya harus diperkuat kembali. Adanya operasi pasar dan cadangan pangan supaya kita mengendalikan harganya agar lebih terukur. Di sini ada investasi infrastruktur logistik juga. Nah, investasi di sini untuk infrastruktur logistik harus lebih diutamakan sih. Karena biasanya harga-harga ini akan cenderung naik dengan subsidi-subsidi juga. Nah, dilihat lagi untuk subsidi dan administrative price-nya masih tepat sasaran harusnya. Cuma kayaknya untuk saat ini karena banyak proyek-proyek dari pemerintahan itu sendiri, jujur harusnya lebih dibatasi supaya bisa mendorong diversifikasi pasokan pangannya. Terus dari sisi ketenaga kerjaan itu sendiri harus diperluas pelatihan vokasinya. Mungkin skill-skillnya harus lebih ditingkatkan lagi dan link and match-nya untuk insentif bagi UMKM itu bisa naik jadi lebih. Nah, ada lagi harusnya di sini tuh investasi ke
tim-tim yang padat karya di sektor penyerapan tenaga kerja. Jujur di sini masih banyak banget kekurangan dari pemerintah perannya, karena kalau seandainya ketenaga kerjaan ini diolah dan dibantu skillnya lebih baik lagi, pemerintah tuh bukan cuma menggalakkan hal yang mengenyangkan, tapi juga bisa mensejahterakan. Seandainya ketenaga kerjaan kita lebih diutamakan. Nah, ada policy mix. Nah, ini apa? Di sini tuh memprioritaskan fiskal, presisinya pada sisi penawarannya. Jadi biar menjaga moneter kita lebih hati-hati untuk menahan ekspektasi ke depannya. Karena kalau seandainya moneter kita terlalu barbar, itu lumayan untuk mengekang pertumbuhan kita sih. Oke, next untuk kesimpulan dari saya di inflasi 2023 sampai 2026 tuh masih bersifat hybrid. Nah, dominasinya dari mana? Dari cost push-nya sih menurutnya. Itu moderate lebih ke pangan, energi, dan nilai tukar. Sedangkan kontribusi demand pull sekundernya dari konsumsi yang tidak terlalu kuat. Dia menunjukkan stagflasi karena PDB-nya tumbuh tapi tingkat penganggurannya juga menurun. Solusinya mungkin kombinasi kebijakan fiskal sih. Dari sisi penawaran dan kebijakan moneter berhati-hati untuk lebih menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukarnya. Nah, untuk referensi utama bisa dilihat saya pakai data untuk BPS, Bank Indonesia dan Kemenku. Publikasi media yang dirinci dalam daftar pustakanya.